Ya, mikroorganisme lain yang akan kita bahas adalah kapang ya. Kenapa diistilah kapang? Ini untuk membedakan pengertian dari jamur ya. Kapang itu diterjemahkan dari istilah Inggrisnya mold ya. Ini merupakan kelompok mikroorganisme yang tergolong dalam kelompok fungi ya. Fungi itu terbagi dua atau fungi lain itu terbagi dua, yaitu kamir dan jamur. Istilah jamur ini istilah secara umum ya. Uh, di dalam jamur ini ada dua pengertian. Jamur yang mikroskopik itu yang istilahnya mold, dan jamur yang makroskopik itu yang diterjemahkan sebagai mushroom. Ya, jadi istilah kapang itu kita ambil untuk yang jamur mikroskopik. Ya. Sedangkan jamur yang makroskopik itu kita gunakan istilah mushroom. Ya, walaupun mungkin ada juga yang tidak menggunakan istilah kapang, ya, tapi dia tetap menggunakan jamur ini terbagi dua, jamur mikroskopik dan jamur makroskopik. Yang mana itu jamur mikroskopik? Contohnya adalah jamur yang tumbuh di roti. Ya, Anda biasa lihat kalau roti bulukan itu dia mengeluarkan filamen atau bulu-bulu yang kita kenal dengan rotinya berjamur. Ya. Kemudian itu istilahnya untuk yang mikroskopik. Kemudian kalau kita lihat tempe, ya, tempe itu terdapat benang-benang halus, ya, pertumbuhan miselium daripada jamur mikroskopik atau kapang tempe. Nah, sedangkan yang jamur atau yang kita kenal dengan mushroom atau jamur makroskopik, itu contohnya kalau kita makan atau makan sup ya. Sup menggunakan jamur merang, ya. Ada menggunakan jamur mutiara, ada menggunakan jamur kuping dan sebagainya. Jadi itu yang diistilahkan dengan jamur. Kenapa? Karena jangan sampai nanti suatu saat Anda ingin mentranslate literatur ke Inggris, Anda katakan mushroom tempe. Itu tidak cocok. Kenapa? Karena Anda tadi mengetik di Google-nya menggunakan kata jamur. Ya, kalau Anda katakan jamur, tulislah jamur mikroskopik. Ya. Jadi istilah ini adalah istilah jamur yang mikroskopik, itu digunakan untuk kapang tadi. Ya. Nah, baik jadi pengertian kapang dan jamur Anda sudah jelas. Kita gunakan istilah kapang untuk yang jamur mikroskopik. Walaupun mungkin ada juga para ahli lain dia tidak menggunakan istilah kapang, itu tidak menjadi masalah. Tapi perlu juga Anda tahu bahwa ada istilah tersebut. Di masyarakat tentunya Anda tidak bisa oh ini kapang. Mungkin kalau di masyarakat kita gunakan saja dia dengan istilah jamur ya. Nah, ini istilah ilmiah. Nah, jadi kapang ini merupakan fungi yang mempunyai filamen. Nah, ya, filamen atau miselium atau benang-benang halus. Beda dengan kamir. Kalau kamir adalah fungi yang bersel tunggal. Jadi dia tidak menghasilkan filamen. Nanti topik mengenai kamir ini akan kita bahas tersendiri, termasuk jenis pengenalan mikroorganisme juga. Nah, di samping bakteri, kapang juga mempunyai faktor yang mempengaruhi pertumbuhannya. Faktor-faktor itu ya sama, ada nutrien. Nutriennya ada sumber karbon, sumber nitrogen, sumber energi, vitamin dan mineral yang termasuk pada faktor pertumbuhan. Jadi sama dengan bakteri. Nah, dengan melihat nutrien tadi, maka kita tahu bahwa kapang juga dapat tumbuh pada makanan yang banyak mengandung pati, banyak mengandung protein, banyak mengandung pektin, juga banyak mengandung lipid. Kemudian faktor yang mempengaruhi pertumbuhan juga adalah AW, aktivitas air. Nah, berbeda dengan bakteri,
Bakteri itu mempunyai aktivitas air tadi berapa? 0,9. Sedangkan AW untuk kapang itu 0,8. Artinya apa? Artinya kapang mampu tumbuh pada kondisi yang airnya lebih sedikit kurang dibandingkan air yang dibutuhkan untuk pertumbuhan bakteri. Namun untuk germinasi spora itu pecahnya spora menjadi sel induk, ya, dibutuhkan AW sekitar 0,6. Nah, jadi untuk istilah kebutuhan AW ini itu biasanya yang 0,8 itu untuk istilah umum atau rata-rata. Nah, yang namanya rata-rata berarti tidak semua ada 0,8, ada yang di bawahnya, ada juga mungkin yang di atasnya. Nah, ini contohnya yang untuk germinasi spora itu yang 0,62 dan Rhizopus mempunyai AW sekitar 0,99. Sedangkan Aspergillus mempunyai AW sekitar 0,98. Di samping itu, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan lain adalah pH. Ya. pH daripada kapang sekitar 5-7 ya. Jadi sedikit lebih ke asam dibandingkan bakteri. Namun ada beberapa kapang juga mampu tumbuh pada pH 2 maupun pada pH 8,5. Ya, jadi saya ulang juga bahwa yang namanya rata-rata umumnya 5-7, tapi ada beberapa juga yang tidak berada di kisaran 5-7. Nah, untuk kapang, jika kita lihat dari ketersediaan oksigen, maka kapang itu sifatnya aerob. Nah, jadi berbeda dengan bakteri. Kalau bakteri yang sudah kita pelajari tadi apa? Ada yang aerob, ada yang anaerob, ada yang aerob fakultatif. Sedangkan kapang hanya aerob. Nah, jika kita tinjau dari kebutuhan suhunya, maka kapang termasuk golongan yang mesofilik. Jadi dia senang pada suhu kamar. Ya, kisaran suhunya sekitar 25 sampai 30 derajat Celcius. Namun ada juga yang beberapa dapat tumbuh pada suhu sekitar 35 sampai 37 derajat Celcius. Misalnya dari golongan Aspergillus. Nah. Kemudian kapang ini juga ada beberapa yang bersifat psikofilik. Nah, cuman beberapa ya. Dan beberapa juga ada yang termofilik. Namun secara umum dia adalah mesofilik. Jadi kalau ditanya bagaimana perbedaan antara bakteri dan kapang ditinjau dari suhunya, maka bisa Anda katakan bahwa kalau bakteri itu kehidupan hidupnya ada yang psikofilik, ada yang mesofilik, dan ada yang termofilik. Namun kapang pada umumnya dia adalah yang mesofilik. Nah, komponen antimikroba pada kapang itu juga ada. Nah, beberapa kapang dapat menghasilkan komponen yang menghambat organisme lain. Ya. Nah, komponen yang menghambat organisme lain itu kita kenal dengan nama antibiotik. Nah, misalnya penisilin. Ya, penisilin yang digunakan di bidang farmasi itu dihasilkan juga dari kapang. Kapangnya namanya Penicillium chrysogenum. Ada juga antimikroba yang namanya clavasin. Ini berasal dari mikroorganisme Aspergillus clavatus. Nah, beberapa juga bersifat mikostatik atau fungistatik. Ya, istilah mikostatik atau fungistatik ini itu adalah istilah yang digunakan untuk suatu mikroba atau suatu komponen yang bersifat menghambat pertumbuhan kapang. Nah, kalau dikatakan fungisidal itu berarti yang membunuh. Ya,
Jadi komponen tadi bersifat membunuh kapang dikatakan fungisidal. Tapi kalau dia hanya bersifat menghambat, nah, berarti dikatakan fungistatik atau mikostatik. Ya. Bisa bedakan antara menghambat dengan membunuh, ya. Kalau menghambat, dia cuman ditahan, jadi belum mati mikroorganisme tadi. Tapi kalau dibunuh, ya berarti mikroorganismenya mati. Ya, jadi Anda juga bisa tahu bahwa komponen antimikroba itu juga ada dari kapang dan ada juga berasal dari bakteri.